Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Oleh karena kemurahan dan kebesaran Tuhan yang luar biasa, tentunya kita boleh ada pada saat pagi hari ini menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Pada pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang terus dengan setia mendukung dan memberikan kepercayaan anugerah untuk saya bisa tetap berdiri bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tidak lupa juga melalui kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang terus dengan setia juga mendukung kami dan bersama dengan anak-anak di dalam keluarga kami, sehingga kami boleh ada dan berproses dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena kami menyadari bahwa ada begitu banyak orang baik yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan atau menjadi perpanjangan tangannya bagi kehidupan kami bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini saya minta maaf sebelumnya karena sebenarnya suara saya, tenggorokan saya dalam minggu ini tidak baik-baik saja. Semoga aman. Kalau nanti agak tersendat sedikit ya mohon dimaklumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, kita tidak akan membaca semua karena terlalu panjang, tetapi kita akan menyimak perbagian dari apa yang ingin saya sampaikan dan ingin kita pelajari bersama-sama. Dalam Mazmur pasal yang ke-90 adalah doa Musa yang ditulis selama dalam penggembaraan di padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Mazmur ini menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan yang abadi, meskipun manusia harus mengalami penderitaan dan maut karena dosa. Dalam tahun-tahun ini membuat Musa sangat menyadari kenapa dia menulis doa ini di hadapan Tuhan. Dia sangat menyadari bahwa tahun-tahun itu bangsa Israel hidup dalam satu kebutuhan yang terus-menerus akan perlindungan, naungan, pengamanan yang Tuhan lakukan lebih dari sekedar tenda dan tentara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat perlindungan Tuhan adalah janji kasih setia Tuhan untuk menjaga, membentengi, dan menyelamatkan dari bahaya, kesesakan, serta kuasa jahat. Yang harus kita pahami, biasanya kalau kita berbicara kepada anak-anak kita mengatakan kalau kita melindungi anak-anak kita, maka kita akan menjaga sedemikian rupa supaya anak kita tidak terluka, tidak mengalami hal-hal yang baik. Bahkan ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan pun kita mengatakan gak apa-apa ya, jangan ada orang yang tahu. Supaya apa? Tidak ada yang ngerti apa yang kita lakukan. Itu adalah perlindungan yang kadang kita lakukan. Nah, perlindungan, kalau kita mau berbicara tentang perlindungan Tuhan, bukan sekedar hilangnya sebuah masalah, berbicara bukan sekedar ketidakadaan persoalan, berlalunya sebuah penderitaan, atau ketidakadaan rasa pahit di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita berbicara tentang perlindungan Tuhan adalah menunjukkan satu kehadiran Tuhan sebagai tempat berlindung yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan ketenangan jiwa di tengah tantangan hidup. Jadi kalau kita berbicara tentang perlindungan Tuhan, bukan berarti bahwa hidup kita baik-baik saja, hidup kita aman-aman saja, hidup kita dalam keadaan yang semua tertata rapi tanpa sebuah masalah, konflik, dinamika, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita pahami bahwa kalau kita berbicara tentang perlindungan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa Allah hadir, menyatakan perlindungannya, memberi kekuatan kepada kita, memberi damai sejahtera, memberi ketenangan jiwa kita di tengah-tengah setiap persoalan kehidupan kita. Ada banyak cerita tentunya di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara tentang bagaimana
Allah bekerja dan menyatakan perlindungannya di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita mau melihat perjalanan kehidupan kita sampai di titik ini, kita tahu ada banyak cerita tentang perlindungan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Suatu ketika anak saya yang paling kecil, Emily, dia baru belajar merangkak pada waktu itu. Pada waktu itu kami tidur di balkon dengan tangga yang sangat minimalis karena press body kami, jadi kecil sekali. Nah, ketika dia sedang belajar merangkak, pada waktu itu dia sedang tidur siang, kemudian saya harus pergi untuk menjemput kakak-kakaknya. Nah, saya pergi menjemput kakak-kakaknya dan ketika saya kembali, dia mendengar suara motor saya, kemudian dia teriak memanggil mama. Saya tahu bahwa dia memanggil, tapi setelah kata mama itu selesai, ada 3 hentakan keras, pak, pak, pak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Emily jatuh dari balkon. Saya ketika membayangkan kejadian ini, saya mengatakan bahwa ada sebuah ketakutan. Badan Emily yang sekecil dan seimut itu, Tuhan kirimkan dia pada waktu lahir 2 kilo berat badannya. Dan dia tidak bisa makan sampai 2 tahun karena permasalahan pencernaan dan pembawaan bayinya. Sehingga dia hanya minum susu per 2 jam setiap selama hampir 2 tahun. Jadi badannya sangat kecil. Dan ketika saya berlari dalam keadaan panik, takut, gak ngerti lagi apa yang terjadi, saya melihat anak itu sudah tengkurap di lantai. Dia menangis dan saya peluk anak itu, saya ambil, saya bawa lari dan saya tenangkan anak itu. Dia menangis tidak lama. Kalau tidak menangis jujur kita takut ya. Jadi setelah saya peluk, saya tenangkan dan dia diam. Ketika dia diam, saya pegang semua ruas tulangnya. Bapak Ibu yang tahu panti lama kita, balkonnya juga tidak cukup pendek seperti itu. Saya berpikir ketika anak itu saya pegang ruas-ruas atau tubuhnya dari ujung sampai ujung yang lain, maka ketika terjadi sesuatu yang salah di dalam tulang atau tubuhnya, pasti dia akan menangis. Tetapi ternyata dia tidak menangis, dan setelah dalam dekapan dia baik-baik saja sampai hari ini. Tidak ada luka, dia hanya, maaf ya, kalau bahasa saya itu dia benjut sininya sedikit saja dengan goresan yang sangat sedikit. Itulah salah satu dari cerita bagaimana Tuhan melindungi kami. Kemudian suatu ketika anak saya, salah satu anak saya pulang dari kampus, dia naik bis, dia tiba-tiba telepon kepada saya dan mengatakan, "Tante, bisku kecelakaan." Saya panik dan saya takut. "Gimana kakak?" "Gak apa-apa, aman tante." "Ya udah, naik Grab aja, nanti tante bayar di rumah." Dengan sebuah ketakutan pastinya, ketika dia naik bis, dia tertidur dan dia dibangunkan dengan sebuah hentakan dan teriakan yang keras karena ternyata bisnya mengalami kecelakaan tabrakan. Di depan dia sudah melihat ada banyak yang teriak, ada banyak yang berdarah-darah. Dia dibangunkan dengan sebuah hentakan dan kepalanya membentur tempat duduk di depannya karena dia pakai kacamata, akhirnya agak sedikit luka di daerah jidatnya. Ketika dia pulang dalam keadaan ketakutan, dia mengatakan, "Kalau kamu masih diberikan perlindungan yang sempurna, ada sesuatu yang harus kamu kerjakan dalam perjalanan hidup, karena Tuhan memiliki rencana dan cerita indah di dalam kehidupanmu." Itu adalah salah satu dari cerita-cerita bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya dalam kehidupan kami. Ada banyak tadi di depan bahwa bagaimana Tuhan menyatakan perlindungan di dalam kehidupan kita. Kalau biasanya mau lebaran di pasar Sumowono itu ada namanya perpegan, gitu kan. Perpegan itu saya nggak ngerti pokok, tapi pasar itu menjadi sangat ramai, pengunjungnya penuh, bluber dan kemana-mana, dan biasanya ada pencopet banyak sekali. Nah, mungkin dalam cerita kita ketika kita mau dicopet, ternyata yang mau nyopet sudah dicopet orang lain. Dan kita berpikir, terima kasih kalau begitu. Bukan kita bersyukur karena orang lain menderita, tetapi kita merasa Tuhan masih menjagai hak milik kita, begitu kan? Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa ada banyak cerita indah bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya. Tapi pada saat pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90, saya akan membagikan bagaimana bentuk perlindungan Tuhan yang lain. Nah, apakah bentuk perlindungan Tuhan yang lain? Next, yang pertama adalah
ketika Tuhan melindungi kita, yang Tuhan lakukan, Dia akan menegur setiap kesalahan kita. Dalam ayat yang ke-8 di situ mengatakan bahwa Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Teguran Tuhan merupakan bentuk dari perlindungannya. Kalau saya pernah ketika orang tua saya mengatakan saya berbuat salah, orang tua saya mengatakan tidak boleh ada yang tahu. Supaya apa? Tidak ada yang tahu jeleknya kita. Itu orang tua yang tidak mengerti kebenaran kalau anaknya berbuat salah, dilindungi kesalahannya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan perlindungannya terhadap kita, yang Allah lakukan adalah Dia akan menegur setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan teguran Tuhan merupakan bentuk dari perlindungan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dosa yang paling rapi kita simpan pun tidak ada yang tidak Allah ketahui. Semua kejahatan dan dosa rahasia ada kita di dalam terang mata Tuhan dan Dia melihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata baik itu dosa kecil, dosa besar, Tuhan tahu dan Dia melihat. Ada dua dosa rahasia di dalam ayat yang ke-8 di situ mengatakan dosa kami yang tersembunyi. Nah, apakah dosa rahasia itu di dalam kehidupan kita adalah dosa yang dirahasiakan dan tidak diketahui oleh orang lain serta tidak diperhatikan oleh diri kita sendiri. Nah, contohnya adalah sederhana, pikiran jahat. Siapa sih yang bisa mengerti pikiran kita masing-masing? Gak ada. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi kadang kita tidak memperhatikan pikiran kita karena terkadang pikiran jahat itu muncul tiba-tiba. Tidak ada pengaturan, tidak ada direncanakan. Besok aku gak sih main mikirnya sengelek tentang ini, tidak ada. Tiba-tiba saja muncul dengan sendirinya ketika pikiran kita dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Kemudian dosa rahasia itu adalah kata-kata bodoh. Kata-kata bodoh itu adalah kebodohan yang terjadi di dalam hati, dalam perbuatan yang tidak dianggap atau yang dianggap remeh di dalam kehidupan kita. Saya terlahir dari sebuah keluarga yang sangat sederhana dan di kampung yang sangat pelosok. Dengan sebuah didikan orang tua saya mengatakan begini, jangan ngomong saru. Tidak boleh. Kalau orang tua saya bilang orailok, saya mencoba mencari orailok itu bahasanya apa, nggak ketemu. Dan ketika saya tanya orailok itu apa, orang tua pokoknya menang. Tidak boleh ngomong saru, nggak boleh. Railok bahasanya seperti itu. Nah, kata-kata itu sangat melekat dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup di zaman modern sekarang, kata-kata bodoh itu seperti menjadi sesuatu yang familiar dan biasa diucapkan. Dan kadang-kadang tiba-tiba saja refleks di dalam kehidupan yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika saya berjalan, tiba-tiba ada sekelompok kecil orang-orang yang juga berjalan. Karena dia berjalan bersama dengan rekan-rekannya, dia tidak memperhatikan perjalanannya. Tiba-tiba dia kesandung jejak. Nah, ketika dia tersandung, keluarlah kata-kata mutiara. Dan kata-kata mutiara itu bukan menjadi sesuatu yang tabu. Malah dengan semakin banyak kata mutiara yang keluar, semakin heboh perkumpulan itu. Seru kayaknya kalau kata-kata itu datang atau keluar dari ucapan yang ada. Kalau kita hanya datar sesuatu yang baik, itu rasanya perkumpulan kita tidak menjadi nikmat, karena itu menjadi sebuah bumbu dalam sebuah perkumpulan. Sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat biasa, yang kadang dianggap remeh, yang kadang dianggap gak apa-apa, itu biasa saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan tetap pada dasarnya, bahwa apa yang keluar dari mulutmu itu merupakan dasar dari seluruh kehidupanmu di hadapan Tuhan.
Yang terakhir kata dosa rahasia adalah kelemahan hidup yang tidak diperhatikan sebagai dosa. Atau dikatakan sifat bawaan. Orang sering mengatakan, "Dah memang aku sudah begini. Dari sononya saya begini." Kalau bapaknya pemalas, maka akan lahirlah seorang yang pemalas. Orang tuanya pemarah akan melahirkan seorang anak yang pemarah. Dan itu terkadang dianggap hal yang biasa. Lah bapakku begitu, orang tuaku begitu, lingkunganku begitu, sehingga membentuk sebuah karakter. Kalau watok itu bisa diobati, tapi kalau watak itu akan terus berlangsung sepanjang kehidupan kita. Itu hanya orang-orang yang sebenarnya tidak mau berubah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa terkadang musuh meyakinkan kita bahwa dosa rahasia itu adalah dosa yang aman. Gak ada yang tahu, gak ada yang ngerti. Dan juga kadang kita terlalu memanjakan kedagingan kita dan membuat sebuah pembenaran bahwa dosa kecil itu dosa yang gak apa-apa, cuman kecil kok, sidik gitu kan, gak banyak, yang lain banyak begitu kan. Itu adalah sebuah pembenaran yang sebenarnya kita menutupi setiap kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus paham bahwa tidak ada satu area pun, tidak ada satu area pun di dalam kehidupan kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan semua akan diungkapkan dan akan dihakimi sesuai dengan keadilannya. Mau dosa rahasia, mau dosa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, selama perkataan dan perbuatan kita melanggar kebenaran firman Tuhan, tetap ada di dalam perhitungan dan penghakiman Tuhan sesuai dengan keadilan Tuhan. Jadi tidak ada yang kita berani membenarkan diri kita, kita mengatakan dosa kecil tidak apa-apa, atau dosa yang tidak diketahui orang lain itu tidak apa-apa. Urusan dosa bukan kepada sesama kita, tetapi urusan dosa adalah urusannya kita sama Tuhan, dan kedaulatannya yang akan menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya. Apakah yang menjadi tujuan Tuhan? Kenapa Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, Dia menegur kesalahan kita? Karena Dia mengasihi kita. Dia ingin kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin bahwa kita memiliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih itu merupakan pusat kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku ini kudus." Hanya orang-orang yang kudus yang bisa masuk ke kemahnya Tuhan. Hanya orang-orang yang hidupnya kudus bisa naik ke gunungnya Tuhan. Artinya kenapa? Dia menegur setiap kesalahan kita. Karena Dia ingin terus kita ada di dalam hadiratnya, dan kita ada di dalam kedaulatannya. Jadi kalau Tuhan menegur kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Terkadang manusia jasmani kedagingan kita mulai membandingkan teguran Tuhan terhadap diri kita. Saya melakukan kesalahan sedikit, kenapa Tuhan marah? Tegur. Tetapi orang itu loh, dia banyak banget kesalahan, nggak masalah tuh. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita terjebak dalam sebuah istilah bahwa kesalahan itu akan menjadi baik-baik saja di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan ada dalam perhitungan Tuhan, dan Allah ingin mau menunjukkan sebuah kasih-Nya di dalam kita untuk kita memiliki sebuah kehidupan yang baik dan benar di hadapan-Nya, agar kita tetap ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kehidupan Musa ketika dia ditegur oleh Tuhan. Apa yang Musa lakukan ketika dia menerima teguran daripada Tuhan? Dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 adalah Musa menerima teguran Tuhan dan konsekuensinya tanpa protes di hadapan Tuhan. Ketika Musa ditegur Tuhan karena tidak menghormati kekudusan Tuhan, dia memukul bukit batu. Musa tidak membantah,
menerima keputusan yang berat, yaitu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Boleh enggak kalau Musa bilang, kan aku yang capek, lelah membawa keluar bangsa Israel yang sedemikian besar, berjuang menghadapi segala dinamika perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Hanya sebuah kesalahan yang kecil saja. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan aku untuk masuk tanah Kanaan? Tetapi dengan ketaatannya yang sempurna di hadapan Tuhan, Musa menunjukkan ketaatan terakhirnya sebagai seorang pemimpin. Dia tetap menerima kesalahannya dan menghadapi konsekuensi dari sebuah kesalahan. Sekalipun Musa pernah meminta kepada Tuhan untuk Tuhan merubah keputusannya, tetapi di titik terakhir Musa belajar taat apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan dalam hidupnya. Secara umum, Musa menunjukkan sikap tunduk, mengakui kesalahan, dan tidak merasa keberatan dengan apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan. Secara umum, Musa menunjukkan sikap tunduk, mengakui kesalahan, dan tidak membantah walaupun dia sangat berat dengan keputusan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita belajar tentang dua orang tokoh dalam Alkitab, yaitu tentang Saul dan Daud. Ketika Saul ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahannya dia mempersembahkan sebuah korban di Gilgal, karena ketika musuh sudah mendesak untuk mengepung mereka, ada sebuah ketakutan yang besar. Dan ketika ditegur oleh Nabi Nathan kesalahannya, apakah yang dia lakukan? Dia mungkin berpikir bahwa dia sebagai seorang raja dan dia mengatakan, kan aku raja, boleh dong semau saya punya kuasa, saya punya hak untuk melakukan apapun. Dan bahkan yang terakhir Saul mengatakan, salahmu sih, tidak mau datang cepat-cepat sehingga musuh sudah mengepung. Dan kalau saya mempersembahkan, tidak salah saya. Tidak mau mengakui kesalahan, apapun yang terjadi ketika itu sudah menjadi sebuah ketetapan Tuhan bahwa yang mempersembahkan korban adalah imam. Saul tidak mau memperbaiki, tidak mau mengakui kesalahan, dan dia malah mengembalikan kesalahan itu kepada orang lain. Kita hidup di zaman modern, banyak orang-orang yang tidak mudah mengakui kesalahan. Bahkan ada banyak orang yang menjadi pelayan fiktif ketika dia diketahui kesalahannya kepada orang lain di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi ketika dia tidak mau mengakui kesalahannya? Seiring berjalannya waktu, memang tidak seketika itu roh Tuhan pergi dari hidupnya, dan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada Saul, Tuhan berikan kepada orang lain yang Tuhan pilih kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia melakukan perzinahan bersama dengan Batseba, ketika Nabi Samuel datang untuk menegurnya, dia mengkoyakkan jubah yang maha indah, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, memperbaiki kesalahannya, dan menerima konsekuensi dari sebuah kesalahan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia memilih Daud untuk memimpin Israel menggantikan Saul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat-sangat tidak mudah untuk kita bisa menerima teguran dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Apalagi ketika kita sudah merasa bahwa posisi kita di atas daripada orang lain, posisi kita lebih baik daripada orang lain, kehidupan kita lebih daripada orang lain, dan yang Tuhan pakai untuk menegur kesalahan kita, yang kita anggap, Allah, siapa sih? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa hanya orang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan, dialah yang akan berani mengakui kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan pada akhirnya dia menerima konsekuensi dengan baik dari setiap kesalahan yang dia lakukan tanpa mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan kita. Jadi kalau kita belum sampai di titik kita berani menerima teguran, berani menerima nasihat, berani menerima kritikan, berani menerima hal-hal yang buruk yang orang sampaikan tentang kita, maaf, kita belum memiliki sebuah kerendahan hati.
dan rasa takut akan Tuhan belum ada di dalam diri kita. Karena hanya orang-orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan, dia berani melakukan itu dengan bijak dan dia dengan legowo mengatakan, "It's okay, aku sabar." Dan kita belajar dengan sekalipun tertatih-tatih, dengan susah payah, dengan menanggung rasa malu, dengan menanggung rasa pahit yang tidak bisa dibayangkan rasanya. Tetapi hanya orang yang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, dia yang bisa melakukan itu. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Bagaimana dengan pelayanan dan ibadah yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan? Apakah sudah mampu membawa kita sampai pada titik itu? Ketika kita belum mampu, tetaplah berlindung dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Dia yang akan selalu hadir, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita memampukan sampai di titik itu. Kita masih dalam proses terus belajar. Saya tahu rasanya sakit ketika harus masalah kesalahan-kesalahan saya dikorek orang. Bahkan ketika saya tidak salah, saya harus mengakui kesalahan itu. Saya cuma bilang bahwa apapun yang terjadi, kebenaran tetap akan jadi pembenar. Saya tidak peduli saya akan diperlakukan seperti apa. Ketika saya tahu saya benar, saya akan memilih diam. Dan biarlah kebenaran itu menunjukkan dirinya sendiri. Karena kebenaran itu tidak perlu dibela. Dia akan hadir dan bersinar seperti fajar pagi hari. Itulah kebenaran. Dia akan muncul dengan sendirinya tanpa kita oyak-oyak untuk hadir. Karena kebenaran tetap akan jadi pemenangnya sampai kapanpun. Mari kita belajar. Bukti orang yang dilindungi oleh Tuhan adalah dia mau mengakui kesalahan, dia mau memperbaiki kesalahan, dan dengan gagah dia berani menerima konsekuensi dari setiap kesalahan. Kita tidak akan menjadi binasa dan hidup kita tidak akan hancur ketika kita berusaha memperbaiki kesalahan itu dan kita menerima konsekuensi itu. Bahkan saat itulah kehidupan baru sedang dimulai di dalam perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bukti dari perlindungan Tuhan adalah memiliki hati yang bijaksana. Kita akan membuka di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang sangat familiar dalam kehidupan kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah satu kesadaran Musa. Maaf Bapak Ibu, saya harus ayat 12 ini adalah satu kesadaran Musa akan kesementaraan hidup yang membuat Musa mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Jadi ketika Musa menuliskan Mazmur pasal 20, Mazmur pasal 90 ayat yang 12, di situ Musa sangat menyadari bahwa akan arti sebuah kesementaraan hidup yang membuat dia mengerti bahwa begitu pentingnya Tuhan di dalam hadirnya menyertai setiap perjalanan hidup kita. Hati yang bijaksana adalah kemampuan rohani untuk menyadari kefanaan manusia dan keterbatasan waktu, sehingga kita bisa atau kita boleh dikatakan bahwa ketika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, bahwa waktu yang kita punya sudah dalam ketetapan Tuhan dan kita tidak bisa menawar perpanjangan waktu kehidupan kita, karena Tuhan punya, setiap kita punya waktunya masing-masing di hadapannya. Sehingga ketika kita menyadari itu adalah membuat kita rekonsiliasi fakta bahwa hidup ini dengan segala kemegahan dan kemuliaannya hanya seperti itu. Sehebat apa hidup yang kita miliki, semulia apa hidup yang kita ada, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pada waktunya semua itu akan berlalu dan kita tidak akan mengantar kita untuk kita bertemu dengan Tuhan kecuali hadirat Tuhan atau pertobatan kita di hadapan Tuhan. Hati yang bijaksana
akan membuat orang itu atau seseorang fokus kepada kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, dan memanfaatkan setiap hari atau setiap waktu dalam kehidupannya untuk tujuan kekal. Orang yang bijaksana pasti akan selalu memiliki sebuah pertimbangan hati yang benar, sehingga dia akan bisa mengambil keputusan terbaik di dalam kehidupannya. Yang sederhana, dalam kehidupan kita kadang kita diperhadapkan, apakah yang saya katakan itu melukai orang lain atau tidak? Apakah perbuatan saya itu menyakiti hati orang lain atau tidak? Apakah makanan yang saya makan itu cocok atau bermanfaat bagi tubuh saya, atau akan membuat badan saya semakin tidak baik-baik saja? Itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang setiap hari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang bijaksana tidak akan mudah mengatakan, wes pokoknya apa saja yang ada di dalam hatiku, sak keluarga sudah ngomong apa saja, berbuat apa saja, supaya hati saya tenang. Ada orang yang kadang berprinsip seperti itu. Pokoknya apapun rasa di dalam hati saya akan ungkapkan, saya akan keluarkan, saya akan sampaikan, supaya hati saya tenang, hati saya bersih, hati saya tidak menyimpan rasa sakit, rasa pahit, rasa yang tidak enak. Keluarkan saja. Saya memilih sebuah pertimbangan yang berbeda di dalam hati saya. Saya mengatakan dan saya sampaikan kepada anak-anak saya, bilang seperti ini. Tante bukan orang yang bisa atau fasih membela diri ketika ada sebuah kesalahan. Karena saya berpikir, ketika saya mengungkapkan semua perasaan, perkataan, perbuatan saya, apa yang ada di dalam hati saya tidak tahu apakah perkataan dan perbuatan hati saya itu menyakiti hati orang lain. Dan ketika perkataan dan perbuatan saya menyakiti hati orang lain, itu akan menjadi dosa seumur hidup, karena orang itu akan memberikan sebuah label kepada saya. Aku pernah loh sakit hati sama Mbak Kian. Omongannya loh, perbuatannya loh, nyakitin banget. Tetapi saya cuma bilang begini, kalau hati saya sakit, saya bisa menyembuhkan diri saya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saya menyakiti hati orang lain, saya tidak mampu menyembuhkan mereka dari apa yang akan saya lakukan. Sehingga membuat saya belajar untuk tidak mudah menyampaikan perkataan, untuk tidak mudah bertindak seenak saya sendiri tanpa sebuah pemikiran yang baik yang akan saya kerjakan. Mungkin kita menjaga hati kita untuk hati kita tidak jahat, tidak rusak atau tidak kotor. Tetapi apa yang kita keluarkan itu tanpa kita sadari membuat orang lain terluka, membuat orang lain sakit, membuat orang lain menderita karena perkataan kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempertimbangkan setiap ucapan dan tindakannya dengan baik, sehingga dia bisa menghasilkan atau mengambil sebuah keputusan terbaik di dalam kehidupannya. Gak sembrono, tidak asal, dan tidak sembarangan mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupannya. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki sebuah, atau boleh dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu dimulai dari ketika dia mau berubah dari kesalahannya. Sudah tahu kalau apa yang kita lakukan itu salah, sudah tahu kalau apa yang kita perbuat itu melanggar kebenaran firman Tuhan, sudah tahu apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah, tetapi karena kita tidak mau berubah, jangan pernah kita bermimpi untuk kita punya hati yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Karena hati yang bijaksana akan dimulai ketika kita mau merubah kebiasaan yang salah di dalam kehidupan kita. Jangankan merubah kebiasaan yang salah, maaf, merasa bersalah saja susah. Orang yang merasa bersalah itu dimulai bahwa sebenarnya merasa ya belum memperbaiki dan berubah, atau belum mengakui kesalahan, merasa bersalah saja. Berarti ketika kita bisa merasa bersalah, hati nurani kita masih berfungsi, Bapak
Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah tahu kita salah dan tidak merasa maaf, kita bertanya di dalam diri kita, bagaimana hati nurani kita, apakah masih berfungsi di dalam kehidupan kita. Kalau hati nurani kita sudah tidak berfungsi dengan baik, jangankan mengakui, memperbaiki pun tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan untuk berubah. Kita belajar dalam kehidupan kita. Contohnya, kita melihat contoh kebijaksanaan Musa. Musa adalah satu tokoh yang dipilih oleh Tuhan. Apakah kebijaksanaan yang dimiliki oleh Musa? Musa mampu memimpin, bernegosiasi, dan mengelola sebuah organisasi yang besar. Dalam kitab Bilangan pasal yang keempat ayat yang ke-46, di situ dilakukan sensus yang pertama untuk menghitung jumlah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Laki-laki usia 20 tahun ke atas jumlahnya adalah 603.550 laki-laki. 603.550 bukan rupiah ya, orang. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita melihat bagaimana mereka berjalan di padang gurun dengan jumlah sebanyak itu. Tetapi karena kebijaksanaan yang diberikan Tuhan yang dimiliki oleh Musa, ketika Musa harus memimpin mereka, ketika Musa harus bernegosiasi menghadap Firaun dan mengelola sebuah organ yang besar di dalam kehidupannya. Kebijaksanaan Musa yang lain adalah dia bisa mengelola konflik dengan bijaksana yang terjadi di ribuan manusia. Berapa juta saya tidak, maaf Pak, saya tidak tahu berapa juta semua jumlahnya. Tetapi itu yang saya bisa baca di dalam kitab Bilangan, laki-laki di atas 20 tahun sekian besar. Dan dia bisa mendelegasikan tugas kepemimpinannya kepada orang yang tepat. Itu adalah salah satu dari kebijaksanaan yang dimiliki oleh Musa. Ketika saya mengelola sebuah organisasi yang cuman sekarang berapalah sekitar 15 kepala di rumah saya gitu kan, atau mungkin dulu dari 22 dan lain sebagainya, saya pernah berkata kepada anak saya cuma bilang gini, boleh nggak kalau kepala mama ditukar dulu, rasanya nggak muat gitu kan. Kemudian anak saya dengan bahasa, boleh mah ditukar, kepala baby kan kosong, jadi kan nggak pusing gitu kan. Kadang di satu titik merasa bahwa gak cukup Tuhan otak saya, pikiran saya, pengetahuan saya untuk bisa memahami, mengerti, dan membawa mereka untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Musa hidup, dia sebagai seorang pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Kalau bukan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan yang menyertai, tidak akan pernah melihat bagaimana bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian dengan baik. Kita sangat terbatas dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh jujur, kita mengelola organisasi rumah tangga kita saja yang hanya terdiri anak, bapak, ibu. Kalau ditambahin mertua dan orang tua, kadang-kadang ada satu titik di mana kita merasa bahwa kita tidak bisa menyelesaikan konflik yang ada, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, kita tidak mampu mengelola kehidupan itu dengan baik, jatuh bangun dengan kehidupan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi kita mari belajar bersama-sama bahwa hanya orang-orang yang berhikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang akan mampu mengelola setiap kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Musa mengajarkan, atau apa yang terjadi dalam kehidupan Musa mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati itu hanya berasal dari iman dan membuat keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi apapun keputusan yang kita lakukan, kita akan dikatakan bahwa kita adalah orang yang bijaksana ketika keputusan kita adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi yang harus menjadi perbandingan dalam setiap keputusan kita adalah apakah keputusan yang saya lakukan sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kalau belum sampai di titik itu, maka apa yang terjadi? Kita belum sampai memiliki sebuah hati yang bijaksana.
Bagaimanakah Musa bisa memiliki sebuah hati yang bijaksana atau membentuk kehidupan Musa untuk dia bisa menjadi seorang yang bijaksana di hadapan Tuhan? Yang pertama yang dilakukan oleh Musa adalah dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 ke 7 sampai 11. Musa selalu berdoa dan itu salah ketik, bertanya kepada Tuhan. Kemudian ketika Musa diperhadapkan dengan banyak hal, dia tidak mengandalkan kepintarannya sendiri, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki, tetapi dia sering pergi ke kemah pertemuan untuk berbicara kepada Tuhan, meminta hikmat sebelum dia mengambil keputusan-keputusan yang besar di dalam hidupnya. Yang dilakukan oleh Musa untuk dia bisa memiliki sebuah hikmat dan kebijaksanaan di dalam hidupnya, dalam setiap keputusan yang akan dia ambil, dia masuk ke kemah pertemuan, ngobrol sama Tuhan, minta hikmat sehingga apa yang dia sampaikan atau yang dia putuskan tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Musa adalah di dalam Keluaran pasal yang ke-40 dan ayat yang ke-16, dia mendengarkan perintah Tuhan dengan cermat. Mengenai kemah suci atau peraturan hukum, Musa melaksanakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak kita selalu berdoa kepada Tuhan, berapa banyak kita meminta Tuhan bicara kepada kita, berapa banyak kita datang menghadap Tuhan melalui doa-doa kita. Tapi berapa banyak kita mau mendengar Tuhan menyampaikan pesannya dan kita melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin memiliki hati yang bijaksana, dengarkan apa yang Allah sampaikan di dalam kehidupan kita dan lakukanlah dengan tepat seperti apa yang Allah sampaikan. Suatu ketika anak saya pakai motor, saya nggak ingat jelas, tiba-tiba spionnya rusak semuanya. Saya bilang begini, ya sudah nggak apa-apa, lain kali hati-hati, ini tante kasih uang, pergilah ke bengkel, beli spion, minta tolong sama tukang bengkelnya untuk memasang. Pergilah anak saya ke bengkel. Habis itu saya melakukan aktivitas, saya nggak ngerti, saya nggak bertanya. Kemudian tiba-tiba beberapa saat kemudian dia ada motor di depan kami dan saya bilang, loh kenapa spionnya nggak dipasang? Saya bilang begini, tadi bengkel rame. Terus saya bilang begini, dia bilang begini, ya aku nggak jadi ke bengkel, jadi aku beli spion, aku lepas spion sendiri, nanti aku pasang, kan biar hemat tante. Saya bilang begini, it's okay sih idemu hemat, tapi kamu tahu nggak kenapa saya bilang pergi ke bengkel, beli spion, minta tolong tukangnya bengkel? Kalau itu spionnya baik-baik saja, tante bisa pasang sendiri tanpa nyuruh kamu. Tapi kenapa tante menyuruh ke bengkel, pasang ke beli, minta tolong? Karena tempat spion itu sudah rusak. Jadi membutuhkan seorang ahli atau tukang pasang di bengkel. Dia berpikir bisa menghemat dan membantu tante untuk tidak mengeluarkan uang lebih. Tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak jarang dalam kehidupan kita, ketika kita ngobrol sama Tuhan, kita berpikir kita ingin membantu Tuhan, kita ingin menolong Tuhan, kita ingin mempermudah kerjanya Tuhan dengan apa yang ada di logika kita, pikiran kita di dalam harapan kita. Tetapi ingat baik-baik, tugas kita hanya sederhana, melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan tepat, melakukan perintah Tuhan itu pada dasarnya tidak susah. Yang susah itu adalah kita mengendalikan ego kita, pikiran kita dan kemauan kita untuk kita tundukkan di bawah ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi melakukan kebenaran itu tidak susah. Kerjakan saja apa yang Allah perintahkan. Dan ketika Allah sudah memerintahkan, Tuhan pasti akan menyatakan penyertaannya. Yang susah adalah bagaimana kita mengatur hati kita untuk
untuk kita memiliki kerendahan hati, hanya taat, tunduk, kerjakan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, apa yang dimiliki oleh Musa, apa yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan perlindungannya adalah hidupnya diteguhkan. Kiranya kemurahan Tuhan, ayat yang ke-17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkannya. Di dalam Alkitab, kata diteguhkan merujuk pada satu proses dikuatkan, dimantapkan, atau ditetapkan imannya oleh Allah agar tidak mudah goyah oleh pencobaan hidup. Kata ini berkaitan dengan jaminan dan kepastian akan kasih Allah dan janji Allah. Orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, hidupnya, hatinya, dan perjalanan hidupnya akan selalu diteguhkan oleh Tuhan. Peneguhan Allah diberikan kepada Musa untuk mengatasi ketakutan dan keraguan Musa waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang pertama, bukti peneguhan Tuhan adalah ketika Musa dipanggil di semak duri yang menyala. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Maka aku yang harus menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita bisa membayangkan ketika Musa mengatakan, siapa sih aku Tuhan? Kenapa harus aku yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Gak mampu, gak kuat, berat banget perjalanan kehidupannya. Dia merasa bahwa gak bisa. Ayat yang ke-12, Tuhan berbicara, bukankah aku yang menyertai? Bukankah aku yang menyertai engkau? Kemudian ayat yang kedua, bagaimana Tuhan menunjukkan peneguhannya ketika Tuhan menunjuk Harun sebagai juru bicara dalam perjalanannya. Dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-14 dan 16. Ketika pada waktu itu juga Musa mengatakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah yang lain. Siapa saja yang bisa kau utus? Tuhan bilang, tuh ada Harun kakakmu. Dia bisa kok ngomong mewakili kamu, menjadi perpanjangan lidah kamu untuk menyampaikan pesanku kepada Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada waktunya titik di mana kehidupan kita sampai yang paling bawah. Dan kita mungkin mulai mengatakan, Tuhan, kenapa masalah? Kenapa harus aku yang menghadapi masalah ini? Kenapa harus masalah ini terjadi dalam kehidupanku? Kenapa pahit, persoalan, penderitaan, kesusahan, dan segala sesuatu yang tidak nyaman dan tidak enak itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dinamika kehidupan harus tetap berjalan dalam kehidupan kita. Tetapi satu perkataan Tuhan yang tetap Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang harus kita hadapi, perkataan Tuhan tetap sama. Tetapi aku menyertai engkau. Jadi penyertaan Tuhan itu sudah cukup bagi kita untuk kita berproses dengan keadaan, untuk kita berproses dengan setiap aspek kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak akan pernah menyerah dengan setiap penderitaan, kepahitan, kesusahan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Satu perkataan Tuhan, satu ini saja sudah cukup meyakinkan kita, aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita melewati setiap fase dalam kehidupan kita. Yakinkan diri kita bahwa apapun yang terjadi sudah cukup Tuhan, penyertaan-Mu yang akan menemani langkah-langkah dalam kehidupan ini. Tidak usah meminta Tuhan, lalulah masalah, hilanglah penderitaan dan lain sebagainya. Tidak usah, Bapak. Biarkan semua berproses dengan apa yang sedang Tuhan izinkan. Tetapi tetap genggam tangan Tuhan. Jangan pernah lewatkan hadirnya untuk memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita. Tujuan peneguhan Tuhan adalah Tuhan sedang mengkonfirmasi supaya kita tetap percaya kepadanya.
Jadi ketika kita menghadapi satu masalah yang berat dalam kehidupan kita, dan kita tetap merasa percaya bahwa Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada kita, saat itulah peneguhan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peneguhan Tuhan mungkin tidak dalam bentuk sebuah keajaiban yang spektakuler, tetapi melalui saat intim bersama dengan Tuhan yang memberikan sebuah ketenangan batin dan penyertaan dalam masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak akan melihat sesuatu mujizat yang besar dalam perjalanan hidup kita, tetapi yakinlah bahwa peneguhan Tuhan itu terjadi ketika kita bisa memiliki sebuah hati yang tenang, sekalipun kita harus berjalan di tengah badai kehidupan yang kadang kita tidak pernah tahu itu akhirnya kapan. Percaya saja, karena Tuhan yang setia, Dia akan tetap hadir untuk memberikan kekuatan pada kita melewati proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Pada akhirnya kesimpulannya adalah Musa menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna, karena Musa mengandalkan Tuhan yang kekal sebagai tempat yang aman di tengah-tengah kefanaan manusia, didukung oleh kasih setia Tuhan dan hikmat yang terus menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita.